Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari 11 ADP 5 ingin membuat tugas video PKN yaitu tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah istilah demokrasi yang awalnya berasal dari wilayah Yunani kuno. Di abad ke-5 Masehi, wilayah tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebagai demokrasi modern. Istilah yang terus berkembang seiring jalannya waktu bersamaan dengan perimbangan sistem demokrasi. Banyak di negara secara etimologis katanya demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos berarti masyarakat dan kratos yaitu berasal dari aturan atau kekuasaan. Jadi demokrasi kekuasaan di tangan rakyat atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti yang lebih terkenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Soli Lubis, yaitu demokrasi adalah pemerintah di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besarnya dari rakyat dan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan semua orang. Bagian B-nya yaitu ciri-ciri pokok berjalan proses demokrasi. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dan pemerintah. Yang C, kriteria menentukan situasi demokrasi. Yang pertama, kekuasaan ini pemerintahan demokrasi yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Yang kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan bagi setiap orang negara. Ketiga, yaitu kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang sesuai kemanusiaan. Yang keempat, peradaban. Adanya kesimpulan mengembangkan pendidikan kreatif dan kebebasan dan berkarya atau berinovasi. Yang kelima, afeksi. Adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil diharapkan memperjuangkan apresiasi dan kesempatan rakyat di parlemen. Yang keenam, yaitu keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga dalam kehidupan berlaku. Yang ketujuh, kebebasan. Adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan melakukan pendapat sesuai dan mengatur berlaku. Titik berat perhatian. Demokrasi formal adalah yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan keseruan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial, ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material umumnya dikembangkan di negara berpaham sosialis dan komunis. Yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi campuran adalah gabungan jenis demokrasi campuran dari demokrasi formal dan material, ditetapkan di negara dan berpaham liberal ataupun sosial komunis.
Bagian C, wewenang dan hubungan antara kelengkapan negara. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang dengan pemerintah yang dikuasai oleh parlemen. Pada demokrasi ini jenis parlemen lebih buat dari pemerintah sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Pada demokrasi jenis ini kedudukan kepada negara adalah sebagai simbol dan tidak dapat digugat. Demokrasi presidensial adalah demokrasi dengan pemerintah yang dijalankan oleh presiden pada kedaulatan yang dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada presiden mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling mengembalikan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.